Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Pertanian siap memfokuskan kembali anggaran jumbo demi membantu kesiapan para petani di Indonesia dalam menghadapi musim pancaroba hujan deras dan juga kekeringan yang berpotensi melanda berbagai daerah di Indonesia. Serta pemirsa, seperti apakah kesiapan dari refocusing senilai triliunan rupiah ini? Kita akan membahas dalam dialog Kominfo Newsroom malam hari ini bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Komjen Pol Setio Budianto. Selamat malam Pak Setio. Ya, selamat malam Mbak Mona. Baik. Salam sehat ya Pak. Salam sehat, selamat malam juga untuk seluruh pemirsa. Baik, Pak Setio, ini dari Kementerian Pertanian akan melakukan refocusing anggaran senilai triliunan rupiah. Masa produksi pertanian di tengah musim pancaroba ini tentu menjadi salah satu faktor akan dilakukannya hal tersebut. Lalu Pak Setio, anggaran jumbo refocusing ini akan diperuntukkan untuk apa saja Pak, dan dalam membantu petani menghadapi musim pancaroba? Bisa dijelaskan Pak Setio? Baik, jadi memang situasi sekarang di negara Indonesia ini, sebagaimana tadi Mbak Mona sampaikan, sedang mengalami musim pancaroba ya. Itu merupakan dampak daripada iklim El Nino yang sampai di negara Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap cuaca atau iklim di negara kita. Nah, dari situ kemudian pasti ada beberapa yang menjadi perhatian, menjadi atensi ya. Pak Menteri khususnya banyak program atau prioritas. Nah, kemudian bicara tentang masalah refocusing, ini sebenarnya refocusing awal itu nilainya memang, ya kalau tadi Mbak Mona sampaikan jumbo, ya tapi dikaitkan dengan kebutuhan, ya sebenarnya nggak jumbo juga gitu. Oke. Karena antara kebutuhan dengan situasi inilah yang akhirnya menyebabkan adanya refocusing senilai 7,741 waktu itu. Nah, dari nilai itu sebenarnya digunakan atau pemanfaatnya untuk pengembangan padi, ya kemudian jagung, kemudian ada benih, kemudian ada saprodi, kemudian ada untuk alat mesin pertanian dan optimalisasi lahan. Itu yang digunakan atau pemanfaatannya. Gitu Mbak Mona. Baik, lalu dalam pengawasannya seperti apa Pak Setio dalam refocusing anggaran agar tepat sasaran bagi daerah dan juga petani di Indonesia ini Pak? Ya, saya kembali dulu ke masalah refocusing ya. Refocusing ini dilakukan sebenarnya 2 kali gitu ya. Jadi yang pertama itu nilainya ada di angka 1,3 ya, kemudian yang kedua itu kurang lebih sekitar 415 miliar gitu ya. Dua perubahan tersebut itu difokuskan untuk alat mesin pertanian berupa pompa gitu. Nah, karena ini menjadi sebuah eh, program prioritas dari Bapak Menteri Pertanian, ya jadi Bapak Menteri itu melihat bahwa situasi ini kalau kita hadapi secara biasa-biasa saja, ini maka akan banyak menimbulkan masalah. Ya, produksi daripada padi atau panen akan berkurang jauh, jagung juga seperti itu. Istilahnya untuk semua produksi pertanian akan jauh berkurang kalau tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya extraordinary. Nah, makanya muncullah yang angka atau istilah Mbak Mona tadi dengan jumlah yang jumbo tersebut. Iya. Nah, kemudian Mbak Mona tadi tanya soal pengawasan ya. Mm-mm. Ya, soal pengawasan itu menjadi tanggung jawab daripada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, makanya beliau, Pak Menteri, menugaskan kepada saya untuk melakukan kegiatan malam ini bersama Mbak Mona dalam rangka kegiatan TV-nya Kominfo Newsroom ini. Nah, saya sampaikan bentuk pengawasan yang dilakukan pastinya berawal dari yang pertama adalah review yang kami lakukan. Artinya review itu kita melihat segala sesuatunya berawal dari jumlah angka yang besar tersebut. Kemudian dari review pasti kami lakukan bentuk pengawalan ya dengan mitra kerja, dengan Direktorat Jenderal yang menerima atau melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis di lapangan ya, artinya secara akuntabel harus bisa mempertanggungjawabkan berapa gitu uang yang kemudian digunakan oleh mereka. Termasuk juga kami pantau apakah kegiatannya itu betul-betul dilaksanakan di lapangan
real, yaitu ya kepada masyarakat, kepada kelompok tani dan lain-lain, itu betul-betul dilaksanakan. Pemanfaatannya ya seperti benih, betul-betul digunakan. Alat tidak disalahgunakan, tidak diperjualbelikan, tidak disewakan, betul-betul digunakan untuk kepentingan kelompok tani. Itu yang kami lakukan, ya dengan harapan bahwa tidak ada penyimpangan, tidak ada penyalahgunaan. Itu yang paling penting, yang menjadi tanggung jawab daripada inspektorat, supaya pelaksanaan semua kegiatan dengan uang yang cukup besar, secara akuntabilitasnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan secara fisik. Gitu, Pak Manan. Baik Pak Setio, berarti ini pengawasan dari pusat hingga ke daerah benar-benar dimaksimalkan agar tidak ada ketimpangan yang dilakukan di lapangan nantinya. Baik Pak Setio, Iya. yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah dengan refocusing ini akan mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan strategis dan juga memperkuat ketahanan pangan nasional di masa pancaroba, atau hanya untuk mempertahankan jumlah agar tidak turun begitu Pak? Bagaimana dengan hal ini Pak Setio? Itu kan sebuah harapan ya, harapan yang memang sudah kami rencanakan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ada peringatan, ya ada himbauan dari BMKG yang menyatakan bahwa cuaca sampai dengan akhir bulan September, ya mudah-mudahan sih itu cepat berakhir, bahwa cuaca sampai dengan akhir bulan September itu tidak terlalu bagus lah ya, artinya bahwa musim hujan itu mungkin jauh, musim kemarau atau panas itu masih bertahan sampai dengan bulan-bulan tersebut. Nah, itu makanya Menteri punya program, salah satunya adalah melakukan program prioritas pompanisasi. Pompanisasi ini diperuntukkan kepada seluruh kelompok tani, yaitu diberikan kepada seluruh masyarakat, kepada petani, untuk bisa mengairi, untuk bisa membasahi khususnya lahan sawah tada hujan. Ya, harapannya seperti itu. Karena sudah tidak ada hujan lagi, mau tidak mau air yang berasal dari sungai, yang berasal dari embun, itu yang kemudian dialirkan. Karena kenapa? Misalkan kondisi sawahnya ada di ketinggian, sedangkan aliran sungainya di bawah, itu nggak akan bisa tanpa ada kegiatan pompanisasi ini. Nah, kegiatan-kegiatan pompanisasi inilah yang bisa membasahi, kemudian diharapkan masyarakat atau petani ini bisa melakukan tanam lagi, ya musim tanam, gitu, tanpa harus khawatir menunggu hujan, karena hujannya kemungkinan terlambat, ya sesuai dengan edaran daripada BMKG tadi. Nah, dengan kegiatan pompa ini, Mbak Mona, ya masyarakat lebih tenang, ya bisa sawahnya lebih bisa diairi, bisa mendapatkan pasokan air dari mana-mana, gitu, ya sehingga beberapa kondisi sawah ini bisa akan lebih bagus. Dan ini didukung dengan anggaran ABT, ya yang ya memang sebelumnya untuk 2024 kami usulkannya cukup tinggi. Tapi kami kemarin berdasarkan persetujuan dari DJA itu berubah menjadi 1,7. Ini full untuk pompanisasi. Gitu. Itu sebagaimana yang digambarkan bagaimana Bapak Presiden sudah mengunjungi beberapa provinsi, kabupaten, sudah berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bisa mendengarkan manfaat ya penjelasan dari masyarakat atau petani khususnya bagaimana pemanfaatan pompa ini terhadap sawah tada hujan yang mereka lakukan penanaman padi, gitu Mbak. Baik, pompanisasi menjadi salah satu hal yang terus disosialisasikan, yang terus dikuatkan oleh Kementerian Pertanian atas arahan dari Presiden Joko Widodo. Baik, lalu Bapak ini masyarakat yang pemirsa kita yang menonton dari Sabang sampai dengan Merauke ingin mengetahui, apalagi mereka yang bekerja sebagai petani, kriteria petani atau kelompok tani seperti apa yang nanti akan menerima bantuan ini, dan apakah masa penerimaan bantuannya sama di setiap daerah atau ada perbedaan, Pak Setio? Ya pasti berbeda, gitu. Ya yang pertama dari segi alatnya dulu. Alat mesin pompa ini kan ada beberapa ukuran, ada size-nya ya, ada 3, ada 4, ada 6, ada 8. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelumnya pasti ada semacam ya kebutuhan atau direview dulu dari masing-masing dinas, dari masing-masing PPL, berapa sih kebutuhan. Ya pastinya antara Jawa Barat ya dengan misalkan di
Kalimantan berbeda. Jawa Barat itu jumlahnya cukup besar, hampir 7.000, bukan hampir, lebih dari 7.000, kalau nggak salah sekitar 7.377 gitu ya, dibagi untuk beberapa kabupaten kota. Nah, ini ditujukan kepada masyarakat yang memang betul membutuhkan. Artinya diinventarisir dulu kelompok-kelompok tani, ya, kemudian dilihat itu bahwa kelompok tani ini memang membutuhkan pompa-pompa tersebut sesuai dengan besaran, ya, atau ukuran daripada kebutuhan di lapangan. Karena kan pasti masing-masing berbeda, nggak bisa sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau misalkan jauh, ya, karena butuh pipa, ya, butuh saluran yang lebih panjang, ya, maka mau nggak mau mungkin pompanya lebih besar lagi. Nah, pompa ini juga untuk wilayah kurang lebih sekitar hampir 541.000 hektar. Itu juga sudah mendapatkan verifikasi. Ada kerjasama, koordinasi dengan pihak Kementerian PUPR. Mana-mana saja yang bisa dilakukan pengairan terhadap sawah, khususnya sawah tada hujan itu. Jadi intinya, Mbak Mona, kita berharap bahwa alat atau bantuan yang diberikan ini betul-betul dimanfaatkan oleh para kelompok tani atau kelompok orang-orang atau petani-petani yang betul-betul membutuhkan dan tidak sembarangan gitu. Ini juga ada kerjasama dengan unsur TNI, jadi istilahnya ada beberapa alat yang ditempatkan di Kodim, istilahnya brigade, ya, artinya brigade itu dimobilisasi kapan saja, kemudian dipinjam pakaikan kepada kelompok tani, dari Kodim diturunkan kepada Koramil, kemudian nanti Koramil bekerja sama dengan kelompok tani. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Selain yang ada di dinas, Mbak Mona, dinas ada sendiri, ya, dinas itu prioritas, ya, dinas pertanian sebagai perwakilan Kementerian Pertanian yang ada di kabupaten kota itu menjadi sebuah prioritas untuk utama. Paling duluan mereka bekerja sama dengan kelompok tani membantu menyiapkan segala sesuatunya, gitu. Baik, Iya. berarti sudah ada pembahasan hingga siapa saja nantinya akan kita ajak untuk kerjasama begitu Iya. Pak ya dalam Nah, pembahanisasi ini. ya, Lalu Pak Setio, saya tambahkan sedikit, Mbak Mona, ya. ya, Jadi ini program bukan dilepas begitu saja, gitu. Kami semua pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dari eselon 1 kemudian sampai dengan eselon 2 diberikan tanggung jawab oleh Pak Menteri selaku penanggung jawab, gitu. Jadi kalau yang eselon 1 tanggung jawabnya di provinsi, yang eselon 2 tanggung jawabnya di kabupaten atau kota, gitu. Dan setiap hari kami melaporkan progresnya, gitu. Sejauh mana perluasan areal tanamnya, sejauh mana penggunaan daripada pompanisasi ini, gitu. Dengan harapan bahwa apa yang sudah diberikan oleh negara, ya, uang yang cukup besar dari mulai refocusing kemudian ABT tadi, ini betul-betul implementasi di lapangannya terlaksana, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan dan nanti sebagaimana tadi Mbak Mona sampaikan harapannya ada peningkatan produksi, ya, pada saat akhir nanti ada peningkatan produksi dan tujuan paling besar tentu adalah harapannya bisa swasembada, gitu, sehingga berkaitan dengan masalah kedaulatan pangan, ketahanan pangan, itu betul-betul nanti harapan secara bertahap kita akan menuju kepada swasembada dan kedaulatan pangan. baik, Begitu. intinya adalah menuju swasembada. Bagaimana Ya. dengan pupuk Pak Setio? Apakah distribusi pupuk ini juga masuk dalam anggaran refocusing ini Pak? Ya, kalau pupuk tidak masuk, Tidak ya. masuk. Ya, pupuk ini memang dari usulan apa semua ada di Kementerian Pertanian, sesuai dengan alokasi, ya, bagaimana menyesuaikan antara alokasi dengan berapa masyarakat petani yang membutuhkan pupuk yang kemudian tercantum dalam RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, gitu ya. Nah, dari sini kita hanya berapa saja kebutuhannya, tapi masalah anggarannya itu langsung dari Kementerian Keuangan, itu direct ke Pupuk Indonesia, gitu. Nah, jadi mereka lah yang langsung melakukan koordinasi. Nah, kembali kepada soal pupuk, ya, karena kami juga memiliki tanggung jawab, bukan hanya sekedar ini kan ada proses dari hulu ke hilir, ya, ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Perdagangan untuk menyangkut masalah distributor,
sampai dengan kemudian kios dan lain-lain, pengawasan dan lain-lain. Ya, termasuk juga kami sudah lakukan koordinasi rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, harapannya dari masing-masing kepala daerah itu juga atensi sehingga apa ya, suara-suara atau mungkin kondisi di lapangan yang orang bilang katanya nggak ada pupuk, ya kelangkaan pupuk dan lain-lain, ya itu harus kami antisipasi sedemikian rupa sehingga pupuk ini benar-benar siap di masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Karena kan alokasinya ini sekarang sudah 1 tahun, gitu. Jadi bukan lagi disiapkan secara setahap-setahap gitu, tidak seperti itu. Sudah langsung bulat berapa dalam 1 tahun. Nah, sebagai informasi tambahan pupuk, Mbak Mona, memang dibandingkan dengan 2023 dengan 2024, ini ada sedikit perbedaan. Dulu itu alokasinya hanya 4,5 juta ya ton gitu. Nah, kemudian dengan situasi sekarang, dengan perjuangan Bapak Menteri dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, ini sudah ada peningkatan untuk 2024 ini sampai dengan akhir Desember nanti, itu jumlahnya sudah 9.550.000 ton. Jadi cukup banyak. Nah, harapannya memang kalau sekarang kan masih bulan Juli ya, gitu. Jadi secara kuantitas, secara persentase gitu memang belum 100%, gitu. Termasuk juga produksinya juga belum 100%. Tapi nanti harapannya kebutuhan pupuk ya yang di 2023 banyak masyarakat mengeluhkan kekurangan karena ketiadaan produksi tadi, karena memang jumlahnya minim. Di 2024 sampai dengan Desember nanti itu ketersediaan pupuk akan lebih siap ya, dan tidak ada lagi keluhan dari para petani yang ya istilahnya komplain karena tidak ada pupuk gitu. Baik, meskipun tidak masuk dalam anggaran refocusing ini, namun Kementerian Pertanian juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk tetap bisa mengamankan distribusi pupuk di seluruh daerah di Indonesia. Pak Setio, kita juga berharap dengan adanya refocusing anggaran dari Kementerian Pertanian ini benar-benar bisa membantu para petani nantinya dalam menghadapi musim pancaroba hujan deras dan juga kekeringan. Terima kasih Pak Setio sudah memberikan informasi terkait dengan program-program dari Kementerian Pertanian. Sehat selalu Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Pak Setio. Ya, selamat malam ya Mbak Mona. Sampai jumpa. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada malam hari ini bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Komjen Pol Setio Budianto. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.